Obsesi Amerika Serikat terhadap Amerika Latin selalu dibungkus dengan kata-kata mulia, keamanan, stabilitas, dan demokrasi. Namun di baliknya, helikopter tempur menderu, pasukan elit Delta Force bergerak senyap, dan operasi rahasia berjalan berdampingan dengan invasi terbuka. Ironisnya, setiap intervensi selalu diklaim sebagai penyelamatan semenjak jejak yang tertinggal justru kudeta, rezim rapuh, dan luka kolektif yang tak pernah benar-benar sembuh. Polanya berulang, hanya musuhnya yang berganti nama. Apakah semua ini kebetulan sejarah atau desain kekuatan yang disengaja? Inilah riwayat intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin. Fondasi dari hampir seluruh intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin berakar pada satu pernyataan tua yang diumumkan lebih dari 2 abad lalu. Pada 2 Desember 1823, Presiden James Monroe menyampaikan pesan tahunan kepada Kongres yang dikenal sebagai Doktrin Monroe, sebuah garis batas geopolitik yang tegas. Isinya sederhana namun berdampak besar. Belahan barat tertutup bagi kolonisasi Eropa dan setiap campur tangan asing akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap Amerika Serikat. Di atas kertas ini janji perlindungan, tapi dalam praktiknya doktrin ini menjadi fondasi klaim pengaruh eksklusif Amerika Serikat atas Amerika Latin. Prinsip bahwa belahan barat adalah wilayah pengaruh eksklusif Amerika Serikat seperti ditegaskan dalam doktrin Monroe tidak berhenti sebagai pernyataan abad ke-19. Ia terus menjelma menjadi praktik nyata dan Venezuela adalah salah satu contoh terkini yang paling terang bagaimana doktrin ini bekerja lintas zaman. Di Venezuela 2002, Amerika Serikat diduga memberi dukungan politik dan legitimasi awal pada kudeta singkat terhadap Presiden Hugo Chavez dengan keterlibatan jaringan lama era Dirty Wars Amerika Latin. Tahun 2019, intervensi bergeser ke jalur politik terbuka. Washington mengakui Juan Guaido sebagai presiden interim, menekan militer Venezuela, menjatuhkan sanksi ekonomi, dan mendorong perubahan rezim atas nama demokrasi. Puncaknya terjadi pada 3 Januari 2026 ketika Amerika Serikat melancarkan Operasi Resolusi Mutlak, bagian dari Operasi Tombak Selatan yang melibatkan serangan udara, pasukan elit Delta Force, Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160, dan Armada Laut yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro. Sedangkan di Haiti, memperlihatkan bagaimana intervensi Amerika Serikat kerap dibungkus sebagai misi penyelamatan demokrasi. Pada tahun 1994, Amerika Serikat memimpin operasi Uphold Democracy setelah kudeta militer 1991 menggulingkan presiden terpilih Jean Bertrand Aristide. Dengan mandat PBB, pasukan multinasional dipimpin militer Amerika Serikat diterjunkan untuk menyingkirkan junta militer dan mengembalikan Aristide ke kursi presiden. Operasi ini sukses secara taktis. Aristide kembali berkuasa pada Oktober 1994 dan pasukan ditarik pada 1995. Namun, 1 dekade kemudian, di tahun 2004, pola lama kembali muncul. Pemberontakan bersenjata, kekerasan geng, dan tekanan politik berujung pada penggulingan kedua Aristide dan pengasingannya. Amerika Serikat kembali turun tangan, mengerahkan marinir Amerika Serikat sebagai penjaga stabilitas, lalu menyerahkan keamanan kepada misi PBB MINUSTAH yang berlaku pada sejak 2004 hingga 2017. Dampaknya jangka panjang terasa sangat pahit. Institusi negara tetap rapuh, ketergantungan pada kekuatan asing menguat, dan siklus krisis politik Haiti terus berulang yang menunjukkan bahwa intervensi sering memulihkan ketertiban sesaat tetapi gagal membangun kedaulatan yang berkelanjutan. Selanjutnya, di El Salvador, Amerika Serikat tampil sebagai sponsor utama perang proksi era Perang Dingin. Sepanjang 1980 hingga 1992, Washington mengucurkan miliaran dolar bantuan finansial dan militer kepada pemerintah sayap kanan El Salvador untuk menghadapi pemberontakan FMLN yang dipandang sebagai ancaman komunisme regional. Intervensi ini tidak berupa invasi asing, melainkan dukungan senjata, pelatihan, dan ratusan penasihat militer Amerika Serikat yang ikut menentukan strategi di lapangan. Unit elit seperti Batalion Atlah Katal yang dilatih di School of the Americans menerapkan taktis kontra pemberontakan bumi hangus yang diadaptasi dari Perang Vietnam. Dampaknya brutal.
Sekitar 75.000 warga sipil tewas dan militer Salvador yang disokong Amerika Serikat bertanggung jawab atas mayoritas pelanggaran HAM, termasuk pembantaian El Mozote. Perang baru berakhir pada tahun 1992 melalui negosiasi yang dimediasi PBB. Berbeda dari El Salvador yang berbentuk perang proksi, Panama menunjukkan wajah paling terbuka dari intervensi Amerika Serikat. Pada 20 Desember 1989, di bawah Presiden George H.W. Bush, Amerika Serikat melancarkan Operation Just Cause untuk menggulingkan Jenderal Manuel Noriega, mantan aset intelijen Amerika Serikat yang kemudian dituduh terlibat perdagangan narkoba dan membatalkan hasil pemilu. Dengan dalih melindungi warga Amerika Serikat, menegakkan demokrasi, dan mengamankan terusan Panama, Washington mengerahkan sekitar 25.000 hingga 27.000 tentara, menjadikannya invasi terbesar Amerika Serikat sejak Vietnam. Jika Panama menunjukkan intervensi skala besar, maka Grenada memperlihatkan bagaimana negara kecil pun tak luput dari logika kekuasaan yang sama. Setelah kudeta internal yang menewaskan Perdana Menteri Maurice Bishop, sahabat Fidel Castro, Amerika Serikat melancarkan operasi Urgent Fury pada 25 Oktober 1983 untuk menggulingkan pemerintahan Marxis yang baru terbentuk. Pemerintahan Reagan berdalih melindungi sekitar 1.000 mahasiswa Amerika Serikat, memulihkan demokrasi, dan mencegah meluasnya pengaruh Kuba serta Soviet di Karibia. Lebih dari 7.000 tentara Amerika Serikat dibantu pasukan Karibia menyerbu pulau tersebut dan menghadapi militer Grenada serta ratusan teknisi Kuba. Berikutnya ada Nicaragua yang memperlihatkan versi panjang dan paling kontroversial dari Perang Bayangan Amerika Serikat. Setelah Sandinista menggulingkan diktator pro-Amerika Serikat, Anastasio Somoza, pada 1979, pemerintah Reagan menangkap Nicaragua sebagai ancaman komunis yang terhubung dengan Kuba dan Uni Soviet. Alih-alih invasi langsung, Washington memilih jalur tersembunyi, mendukung kelompok pemberontak kontra. Melalui CIA, Amerika Serikat menyalurkan dana, senjata, pelatihan, dan menyatukan faksi-faksi kontra dalam perang proksi yang brutal. Skema ini memuncak pada skandal Iran-Contra ketika penjualan senjata ilegal digunakan untuk membiayai perang tersebut. Dampaknya menghancurkan, puluhan ribu warga sipil tewas dan ekonomi Nicaragua runtuh. Pada 1986, Mahkamah Internasional menyatakan Amerika Serikat melanggar hukum internasional. Perang berakhir lewat kesepakatan Tela 1989, tetapi luka sosial dan politiknya menetap jauh lebih lama. Berpindah ke Chili yang menjadi contoh paling telanjang bagaimana intervensi rahasia mampu menjatuhkan demokrasi dari dalam. Amerika Serikat secara aktif mendukung upaya menggulingkan presiden sosialis terpilih Salvador Allende yang dianggap ancaman karena program nasionalisasi dan orientasi kirinya. Melalui CIA, Washington menggelontorkan jutaan dolar untuk membiayai oposisi, menjalankan kampanye propaganda, dan melancarkan perang ekonomi guna menciptakan kekacauan. Dalam proyek Fubelt, Amerika Serikat bahkan terlibat dalam perencanaan kudeta sejak 1970. Termasuk upaya menggagalkan transisi kekuasaan yang berujung pada terbunuhnya Jenderal René Snyder. Pada 11 September 1973, kudeta militer yang dipimpin Augusto Pinochet berhasil menggulingkan Allende. Dampaknya pun tragis. 17 tahun kediktatoran militer, ribuan orang disiksa, dihilangkan atau diasingkan. Harga mahal dari intervensi yang diklaim demi stabilitas dan keamanan ideologis. Alih-alih Chili yang memperlihatkan bagaimana kudeta dapat direkayasa dari balik layar, Kuba justru menampilkan sisi lain intervensi Amerika Serikat. Kegagalan terbuka yang berbalik arah melalui invasi Teluk Babi. Amerika Serikat via CIA melatih dan mempersenjatai pasukan eksil Kuba untuk menggulingkan Fidel Castro. Dipicu oleh nasionalisasi aset Amerika Serikat dan orientasi sosialis rezim Havana. Namun, operasi yang berlangsung 15 hingga 17 April 1961 itu runtuh hanya dalam 3 hari. Pasukan Kuba berhasil menghancurkan invasi tersebut, mempermalukan Washington di panggung global. Alih-alih melemah, posisi Castro justru menguat sebagai simbol perlawanan.
sementara Kuba semakin merapat ke Uni Soviet, memperdalam eskalasi Perang Dingin. Kekalahan ini tidak menghentikan ambisi Amerika Serikat. Ia justru berlanjut dengan membentuk operasi rahasia baru, Operation Mongoose, menandai bahwa kegagalan militer tidak selalu berarti akhir dari intervensi. Nah, sebagai penutup dan yang justru paling awal dari semuanya adalah Guatemala, menjadi cetak biru intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin. Melalui operasi rahasia PBS Success, CIA menggulingkan presiden terpilih Jacobo Arbenz bukan lewat invasi terbuka, melainkan kombinasi propaganda, tekanan diplomatik, dan perang psikologis. Alasan resminya adalah ancaman komunisme. Motif nyatanya tidak lepas dari kepentingan United Fruit Company yang terancam reformasi agraria Arbenz. Kudeta ini memaksa Arbenz mundur pada 27 Juni 1954 dan mengakhiri eksperimen demokrasi Guatemala. Yang lahir setelahnya adalah rezim militer, perang saudara berkepanjangan, dan puluhan ribuan korban jiwa. Dari sinilah pola itu dimulai, mengganti pemerintahan sah demi stabilitas versi Washington. Pada akhirnya, intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin membentuk pola yang konsisten, bukan rangkaian insiden acak. Motifnya berulang meski bungkus alasannya bergeser, dari anti-komunisme, lalu perang melawan narkoba, hingga dalih demokrasi dan stabilitas. 3 pilar utamanya tetap sama, keamanan dan ideologi untuk menahan pengaruh rival global, kepentingan ekonomi guna melindungi investasi dan korporasi Amerika Serikat, serta politik domestik Washington, termasuk tekanan lobi eksternal yang kerap diperdebatkan. Dampaknya bagi Amerika Latin berat, kedaulatan terganggu, demokrasi alami terhambat, rezim otoriter menguat, siklus kekerasan berulang, dan trauma kolektif yang bertahan lintas generasi.